Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Umur kita di dunia ini terbatas. Saat waktunya tiba, kematian akan datang menjemput diri kita untuk kembali ke akhirat. Tidak akan ada manusia yang kekal hidup di dunia ini. Bahkan dengan segala usaha yang dilakukan tidak akan dapat menghalangi takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia adalah malaikat Israil. Dengan perintah yang diberikan oleh Allah Ta'ala, nyawa yang ada di dalam jasad kita ini cepat atau lambat akan dicabut olehnya. Hidup ini hanyalah kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan keimanan kita. Sebelum mencabut nyawa, malaikat Israil sempat berbincang dengan roh yang akan dicabutnya. Lalu bagaimanakah perbincangan tersebut? Dan bagaimanakah pula cara Israil mencabut nyawa? Simak video ini hingga akhirnya agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut mengeri dialog malaikat maut dengan orang yang meninggal, versi dari Magenta Islam. Bagaimana obrolan Israil dengan ruh yang akan dicabut? Sudah menjadi takdir manusia di muka bumi ini bahwa kita akan menghadapi kematian. Tentunya hal ini sudah tidak bisa kita hindari lagi. Walaupun sudah bersusah payah menghindarinya, pastinya malaikat Israil akan datang untuk mencabut nyawa kita. Malaikat Israil memang menjadi salah satu malaikat yang diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah Ta'ala. Hal tersebut sahabat beriman membuat dirinya bisa mencabut nyawa manusia yang ada di muka bumi dengan mudahnya. Tentunya ia melakukan tugasnya setelah mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala. Sakaratul maut pun akan dirasakan berbeda oleh setiap umat. Bagi para pendosa akan terasa sangat menyiksa dan tidak akan dapat menahan rasa sakitnya. Tetapi sebaliknya, untuk umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, nyawa kita akan dicabut dengan sangat halus oleh malaikat Israil. Sebelum ruh kita dicabut, malaikat Israil pun akan berbincang dengan ruh kita. Ia akan menanyakan kebaikan apa yang sudah dilakukan semasa hidupnya. Hal ini dijelaskan dalam hadis. Sesungguhnya dahulu ada seorang laki-laki yang hidup pada masa sebelum kalian. Ia didatangi oleh malaikat yang bertugas mencabut ruhnya. Lalu dikatakan kepada orang tersebut, "Apakah kamu telah mengerjakan kebaikan?" Lelaki itu menjawab, "Aku tidak tahu." Dikatakan kepadanya lagi, "Lihatlah." Lelaki itu menjawab, "Aku tidak mengetahui sesuatu apapun. Hanya saja dahulu aku pernah mengadakan perjanjian dengan orang-orang dan aku memenuhi perjanjianku dengan mereka. Aku menjual barang secara kredit kepada orang-orang yang lapang ekonominya dan memberikan keringanan atau penghapusan hutang kepada orang-orang yang ekonominya sulit." Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini pun menjadi pengingat untuk diri kita agar selalu melakukan amalan baik selama hidup di dunia ini. Hal tersebut bisa menjadikan kita salah satu penghuni surga. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bagaimana cara malaikat Israil mencabut nyawa? Cepat atau lambat, kita pasti akan bertemu dengan malaikat Israil. Saat itu terjadi berarti waktu kita di dunia sudah habis dan harus kembali ke akhirat. Tentunya hal tersebut tidak akan bisa kita hindari. Kekuatan Israil untuk mencabut nyawa kita sangatlah besar. Dengan kekuatan tersebut ia pun mampu menjangkau dari barat hingga timur dengan mudahnya. Seakan seperti dirinya pun dihadapkan di depan meja makan yang dipenuhi oleh berbagai makanan yang siap disantapnya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan nyawa kita akan dicabut. Mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala, dan Allah pun telah menciptakan sebuah pohon Sidrat Al-Muntaha di bawah ars, yang mana jumlah daunnya sama banyak dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Jika satu makhluk itu telah diputuskan ajalnya, maka umurnya pun tinggal 40 hari dari hari yang diputuskan.
maka jatuhlah daun itu kepada malaikat maut. Tahukah bahwa dia telah diperintahkan untuk mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut, sampai ada daun dari pohon yang terletak di bawah ars gugur. Kemudian akan jatuh 2 titisan dari arah ars pada daun itu, titisan hijau ataupun putih. Hijau menandakan bakal si mayat akan mendapatkan kecelakaan, sementara putih menggambarkan dia akan mendapatkan kebahagiaan. Sewaktu malaikat Israel menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk dunia, ia pun akan turun ke dunia bersama-sama dengan 2 kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Ia akan berkata halus jika mencabut nyawa manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala. Namun sebaliknya, perlakuan kasar akan diberikan saat mencabut para pendosa yang tidak pernah bertaubat selama hidup di dunia. Maka dari itu persiapkanlah diri kita untuk mencabut datangnya ajal dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala agar kita mendapatkan kematian yang baik. Beginilah cara malaikat Israel mencabut nyawa secara bersamaan. Dalam beberapa menit yang kita lewati di dunia ini, sahabat beriman, akan ada seseorang yang usia hidupnya sudah mencapai ujungnya dan akhirnya meninggal dunia. Tentunya ini terjadi di berbagai macam belahan dunia yang tidak kita ketahui. Malaikat Israel yang punya tanggung jawab untuk mencabut nyawa umat manusia pun pasti akan melaksanakan tugasnya dengan benar saat sudah diperintah oleh Allah Ta'ala. Jadi bisa dibilang malaikat Israel akan mencabut nyawa manusia secara bersamaan. Kekuatan yang sangat besar menjadikan Israel bisa melakukan hal tersebut dengan mudahnya. Tentunya tidak akan ada manusia yang mampu menandingi kekuatannya, dan hal ini membuat Israel dapat menjalankan tugas dengan lancar. Cara malaikat Israel mencabut nyawa manusia secara bersamaan dijelaskan dalam hadis. Aku akan panggil ruh-ruh tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semuanya berada di antara 2 jariku. Bumi ini aku bentangkan, kemudian aku biarkan seperti sebuah bencana besar dan dapat mengambil yang mana saja sekehendak hatiku. Hadis riwayat Abu Nuaim. Tentunya hal ini adalah anugerah Allah Ta'ala yang sangat luar biasa, dan malaikat Israel mengemban tanggung jawab yang besar atas tugasnya. Bukanlah hal yang mustahil jika malaikat Israel bisa melakukan tugas yang amat berat. Beginilah wujud malaikat Israel. Sebagai manusia biasanya pasti tidak ada yang pernah melihat sosok malaikat secara langsung. Memang dunia kita dengan malaikat sangatlah berbeda. Tentunya banyak orang yang penasaran dengan penampakan wujud dari malaikat itu sendiri. Rasa penasaran ini pun dipergunakan segelintir oknum untuk membuat aliran sesat dengan mengaku sebagai malaikat dan utusan Allah Ta'ala. Tentunya ini pun sangat sesat, tidak akan ada manusia biasa yang menjadi malaikat. Tentunya sahabat beriman, ini hanyalah para pengikut setan yang mencari pasukan untuk menyebarkan fitnah dan membuat kita menjadi penghuni neraka. Sosok malaikat sendiri digambarkan dalam Al-Quran. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Fatir ayat 1. Malaikat Israel akan datang dengan wujud terbaiknya saat mencabut nyawa seorang umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tetapi sebaliknya saat ia akan mencabut nyawa seorang kafir atau pendosa yang tidak bertaubat, maka wujud yang paling menyeramkanlah yang ia tampakkan. Maka dari itu, teruslah dekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan rajin melakukan ibadah dan selalu berbuat baik kepada siapa saja yang ada di dunia ini. Hal ini pun menjadi salah satu bekal untuk kita mencari penghuni surga di akhirat nanti. Sahabat beriman, apakah kalian sudah siap untuk menghadapi maut?
Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.